Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat untuk kita hari ini dan seterusnya. Sahabat-sahabat Aka, supaya kita tidak gagal paham, saudaraku, langkah baiknya tolong dengarkan analisa Aka seutuhnya, sahabatku. Karena di sini kita ingin membahas tentang Pak Wahyu, saudaraku. Pak Wahyu, kepala sekolah SMK, saudaraku. Di sini kalau kita mendengar pemberitaan-pemberitaan, ada dibilang Pak Wahyu susah ditemui, ada Pak Wahyu menghilang dan sebagainya di pemberitaan-pemberitaan. Begitu juga Kak ingin membahas tentang pemberitaan yang ada di channel Koin 1000 yang diupload tanggal 9 April. Di sana saudaraku dikatakan oleh saksi Pak Yosep mengatakan DWKO. Saudaraku membahas DWKO. Tapi di sini W-nya itu adalah Pak Wahyu, kita fokus kepada Pak Wahyu. Di sana dikatakan bahwa Pak Wahyu ini misalnya tidak ada komunikasi. Saudaraku, semenjak kejadian ini tidak ada ucapan belasungkawa, bahkan rasanya dikatakan takut dan sebagainya. Intinya seperti itulah saudaraku. Untuk menjawab itu semua kan kita harus mencoba menganalisa, saudaraku, dari keterangan-keterangan saksi lain. Sebelum Pak Wahyu itu kapan dan kapan, sebelum terjadi kapan dan kapan. Nah inilah kita ingin mencoba menganalisanya secara yang sudah ada di publik. Benarkah Pak Wahyu seperti itu, saudaraku? Kembali lagi, itu kembali kepada sahabat-sahabat Aka untuk mencerna daripada analisa ini. Yang namanya analisa bisa salah, bisa benar. Oleh sebab itu, mari kita mencari jawabannya. Untuk menjawab itu semua kan kita harus mencari jejak digital juga. Kapan Pak Wahyu ini keluar, mengundurkan diri atau dipecat, apapun namanya, kan di sana supaya menjawab ini semua, saudaraku. Lalu kita akan menjawab itu, saudaraku, yang diberikan keterangan oleh Dedi sebagai mantan bendahara sekolah, saudaraku, yang diupload tanggal 29 Mei 2022 oleh channel Koin 1000. Dan ada channel video-video lainnya, silahkan dicari. Di sana diterangkan, saudaraku, bahwa pencairan BOS tahap 3 tahun 2021 uangnya cair November. Kalau kita berpikir, saudaraku, mekanisme pencairan itu BOS, pemerintah memberi sumbangan kepada sekolah, pasti mekanismenya dicairkan oleh kepala sekolah dan bendahara, saudaraku. Berarti Pak Wahyu masih aktif sebagai kepala sekolah. Makanya yang mencairkan adalah bendahara dan kepala sekolah Pak Wahyu. Berarti Pak Wahyu tidak menghilang, ada. Dia masih menjalankan kewajibannya sebagai kepala sekolah. Lalu siapa yang menyuruh mencairkan ini? Kan begitu sekarang. Pak Yosep atau Yoris? Kalau Yoris pada saat itu, kalau kita lihat jejak digitalnya belum bersatu dengan Pak Yosep, dia masih di ATS. Jadi tidak mungkin kan kepala sekolah, bendahara mencairkan BOS sesuka hati mereka kan. Lalu uangnya mereka makan, lalu mereka simpan untuk mereka. Nggak mungkin kan, pasti uang itu diserahkan. Sekarang uangnya diserahkan ke siapa? Kan begitu permasalahannya. Lalu apakah Pak Yosep tidak tahu bahwa saudara Wahyu sebagai kepala sekolah mekanismenya harus mencairkan BOS? Berarti kan ada, kalau logikanya ada komunikasi, ada pemahaman. Kan begitu, Pak Wahyu bersama Dedi mencairkan BOS di bulan November. Berarti kan Pak Wahyu tidak hilang, Pak Wahyu tidak takut. Kan begitu, Pak Wahyu tidak takut. Dia kewajiban dia, tugas sudah dia laksanakan. Lalu di mana Wahyunya takut? Kan begitu. Di mana Pak Wahyunya menghilang? Kita bisa menjawab ini karena dia mencairkan BOS bersama Pak Dedi. Jadi dia masih aktif November. Dia tidak menghilang. Bahkan duit BOS tahap 3 tahun 2021 pasti diserahkan Dedi sama Pak Dedi dan Wahyu kepada siapa? Misal kepada Pak Yosep.
Berarti Pak Yosep tahu kan yang mencairkan itu Wahyu dengan Dedi. Berarti kan kenapa takut? Tidak kan? Nah, itu salah satu contoh saudaraku. Lalu contoh lain saudara. Pak Wahyu sebagai kepala sekolah, Dedi sebagai bendahara kala itu saudaraku. Mencairkan BOS tahap 3 2021. Apakah tidak ada komunikasi dengan pihak yayasan? Kalaulah pada saat itu misalnya Pak Yosep menonaktifkan Yoris, ada keterangan di sana dikatakan Pak Dedi bahwa saat itu Yoris dinonaktifkan misalnya sebagai pengurus. Berarti kan yang memegang kekuasaan pada saat itu Pak Yosep. Seperti itu. Apakah orang yang memegang kekuasaan di yayasan tersebut tidak tahu Pak Wahyu mencairkan? Kan tidak mungkin lah rasanya kepala sekolah sama bendahara tidak ada komunikasi dengan orang yang menyuruh. Ini tidak mungkin kan keinginan daripada Pak Wahyu. Pasti ada instruksi untuk pencairan-pencairan. Begitu juga Pak Dedi juga diangkat sebagai bendahara, ya tujuannya juga secara logika, secara umum akal sehat kita untuk mencairkan. Karena mekanisme pencairan BOS itu adalah kepala sekolah dan bendahara. Jadi terjawab sebenarnya saudaraku, apakah Pak Dedi itu, Pak Wahyu itu menghilang atau bagaimana saudaraku? Apakah dia takut? Lalu setelah dia mencairkan, dia mengundurkan diri, itu hak Pak Wahyu kan. Tetapi kita lihat di channel Misteri Mbak Suci misalnya tanggal 30 November, di sana ada Kosasi menerangkan bahwa Kosasi Opik Wahyu diperiksa pihak penyidik. Toh Wahyu ada kooperatif, dipanggil pihak penyidik, dia datang. Terus gimana lagi saudara? Lalu kita lihat saudaraku, keterangan Dedi tahun 2022 di channel Forensik, Pak Wahyunya juga ada di Subang katanya. Terus hilangnya bagaimana gitu kan. Lalu kita berpikir kenapa Pak Wahyunya keluar? Lah itu kan keputusan. Orang kita tidak tahu. Akan bisa berasumsi seperti ini. Pak Wahyu mungkin keluar misalnya, dia push keluar aja, orang kegiatan belajar mengajar juga tidak ada. Kita boleh lihat Agustus, September, Oktober, November tidak ada kegiatan belajar mengajar. Dia hanya tugas dia mencairkan bersama Dedi. Lalu kita lihat sampai Pak Wahyu keluar, digantikan kepala sekolah baru. Ada tidak kegiatan belajar mengajar? Tidak ada. Jadi fungsi kepala sekolah itu selama hari ini kalau kita lihat dengan bendahara hanya mencairkan BOS tahap 3 dan tahap 1 2022. Jadi kita akan mengkajinya seperti itu sahabat-sahabat akal. Agar kita memahaminya ini, ya kita harus lihat jejak digital keterangan-keterangan saksi itu. Misalnya tanggal 29 Mei kan gitu kan. Pertama tanggal 9 April itu diterangkan oleh Pak Yosep bahwa Wahyu dan tidak ada komunikasi, tidak ada ucapan belasungkawa. Jadi kalau kita memahami itu saja bisa kemungkinan seperti itu gitu. Orang kita tidak tahu kapan Pak Wahyunya keluar, tapi kan sudah terjawab Pak Wahyunya keluar setelah pencairan BOS tahap 3 tahun 2021. Berarti sebelum pencairan kan ada komunikasi. Masa iya nggak ada komunikasi? Seperti itu kan logikanya, tapi nggak tahu kan, Agak nggak paham gitu. Tapi logika Agak nggak mungkin lah. Rasanya waktu pencairan masalah keuangan tidak ada komunikasi gitu teh terhadap orang yayasan gitu teh. Apakah yayasan itu Yoris atau Pak Yosep, tapi duitnya dikasihkan ke siapa, itu aja kuncinya lah gitu. Lalu disinilah saudaraku, kita kalau mau menganalisanya memang harus jejak digital itu kita rangkaikan agar memahaminya. Jadi kalau Aka berpikir ya silakan saja sahabat-sahabat Aka yang menilai, takut tidak Pak Wahyu. Yang jelas Pak Wahyu sudah menjalankan kewajibannya sebagai kepala sekolah. Adapun dia mau mengundurkan diri, ya kita lihat juga, jangan ke Pak Wahyu. Apakah sekolah ini ada kegiatan belajar mengajar? Kalau tidak ada, buat apa kepala sekolah?
Karena Pak Wahyu sudah keluar, kan sekarang ada katanya kepala sekolah baru. Ya toh juga tidak. Jadi kembali lagi sahabat-sahabat AK, ya AK di sini ingin mencoba kita mengkelirkan suasana saja gitu teh. Karena di sini kan banyak Pak Wahyunya kabur lah, menghilang lah, takut dah dan sebagainya. Faktanya kalau kita lihat dia kooperatif, diperiksa polisi ada. Dia menjalankan tugasnya sampai November. Toh juga dia ada kata Pak Dedi di Subang. Jadi ada gitu. Jadi kalau dia tidak mau menemui orang ya jangan berprasangka yang macam-macam lah. Oleh sebab itu semoga kasus ini cepat terungkap dan kita tahu sebenarnya siapa pelaku Rajapati ini. Sekian dan terima kasih.